mulai sudah ya, Pak? Ya. Selamat sore Pak Fasil dan teman-teman, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya Martina Bengaban bersama dengan Bapak Yosef Kia Uba SPDSD akan melakukan praktik coaching dengan kasus yang pertama, yaitu tentang seorang anak yang tiap hari tidak ceria, tidak semangat, bahkan tidak konsentrasi di saat pembelajaran, sering terlambat dan mengganggu temannya. Pada kesempatan ini, saya dan rekan saya akan melakukan coaching di mana saya berperan sebagai coach dan rekan saya berperan sebagai coaching dengan menggunakan alur tirta. Kita mulai saja ya Pak Yosef. Ya, kita mulai Ibu Martina. Oke, baik. Selamat sore Pak Yosef. Apa kabar hari ini Pak? Selamat sore Ibu Martina. Kabar saya hari ini kabar baik. Baik Pak Guru. Bagaimana dengan keadaan suasana kelasmu hari ini Pak? Baik Ibu Martina. Biasalah, selalu saja ada masalah yang saya hadapi. Ada seorang anak di kelas saya selalu setiap hari murung, tidak ceria, tidak semangat, tidak berkonsentrasi ketika proses belajar mengajar berlangsung. Bahkan anak tersebut sering terlambat datang ke sekolah dan selalu saja mengganggu teman. Hal seperti ini saya ingin bercerita kepada Ibu Martina. Kiranya dari persoalan saya ini Ibu Martina bisa membantu saya untuk mencari solusi yang terbaik dari persoalan yang saya hadapi ini. Amin Pak. Mudah-mudahan melalui sesi coaching ini kita bersama-sama dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak Yosef hadapi. Lalu kira-kira setelah diskusi ini apa yang Pak Yosef harapkan? Baik Ibu Martina, saya menginginkan serta membantu murid agar berkonsentrasi ketika belajar. Dia tidak murung lagi, keterlambatannya yang sering terjadi juga bisa dikurangi, dan dia bisa mengurangi persoalan yang terjadi ketika proses belajar mengajar berjalan sering mengganggu teman yang ada di dalam ruangan. Baik Pak Yosef, mari kita bisa mengidentifikasi masalah ini, mengapa dia suka malas, murung, tidak ceria, tidak semangat, serta sering mengganggu temannya. Baik Ibu, dari masalah ini saya menganalisa bahwa ada beberapa faktor yang sangat mendasar. Kenapa anak ini tidak fokus, tidak ceria, suka mengganggu teman dan berperilaku seperti ini. Saya menganalisa karena kedua orang tuanya ke Malaysia dan anak tersebut dititip pada keluarga, terkhusus pada neneknya. Sehingga perhatian dari kedua orang tua sangat kurang terhadap diri anak tersebut. Dan yang kedua, saya merefleksi bahwa kemungkinan cara mengajar saya belum cocok atau belum sesuai dengan kebutuhan anak ini. Oh iya Pak, kira-kira rencana aksi nyata Pak Yosef ke depannya seperti apa untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Baik Ibu Martina, saya berpikir bahwa selalu memahami kebutuhan anak tersebut, serta saya berjuang untuk merubah metode belajar supaya kebutuhan anak bisa terpenuhi dan anak bisa kembali fokus belajar. Baik sekali Pak Yosef, itu solusi yang baik. Setelah semuanya dijalankan, bagaimana cara Pak Guru untuk mengetahui upaya-upaya Bapak yang sudah berhasil dengan baik Pak? Ya baik Ibu Martina, saya ingin melihat perbaikan-perbaikan dalam perilaku murid tersebut ke arah yang lebih baik. Seperti bisa berkonsentrasi, dia lebih semangat, tidak malas-malas. Intinya bahwa ada perubahan perilaku pada anak tersebut. Wah, bagus sekali Pak Yosef. Bagaimana rencana ke depannya untuk memulainya serta langkah-langkah apa yang
Bapak gunakan? Baik, Ibu Martina. Jadi yang jelasnya bahwa saya ingin membuat suatu aksi nyata yang dapat mengimplementasikan solusi yang sudah saya rancang tersebut. Tentu saja akan dipantau dan mengamati secara langsung terhadap perilaku anak tersebut dan bekerjasama dengan rekan-rekan guru dan murid-murid yang ada di ruang kelasnya. Apabila dalam masalah ini Pak Yosef bekerja sama dengan guru dan murid yang lain, apakah anak tersebut juga mempunyai perilaku yang sama yang dia lakukan kepada guru-guru yang lain? Baik, Ibu Martina. Masalah dan sikap yang dilakukan oleh anak ini hampir kepada semua guru. Semua guru mengalami masalah yang dilakukan oleh anak tersebut. Sehingga bagaimanapun juga saya harus membangun komunikasi dengan teman-teman guru yang lain. Kita bekerja sama untuk mengatasi persoalan atau masalah yang sementara anak hadapi ini. Baik sekali Pak Yosef. Luar biasa upaya-upaya yang sudah dilakukan dan akan ditindaklanjuti ke depannya. Lalu bagaimana perasaan Pak Yosef setelah kita berdiskusi saat ini, Pak? Jujur saja, Ibu Martina, saya agak lebih merasa lega dan longgar karena masalah saya ini bisa saya bagikan kepada rekan yang lain untuk bersama-sama mencari solusi, dan saya yakin dan percaya masalah yang sedang saya hadapi akan segera teratasi dengan baik, terutama dalam mengatasi sikap yang dialami oleh anak didik saya ini. Luar biasa Pak Yosef. Atas semua sharing dan diskusi kita hari ini, semoga masalah yang dihadapi cepat selesai dan teratasi ya Pak. Terima kasih Ibu Martina atas diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan masalah yang saya hadapi secepatnya diatasi dengan baik. Amin. Terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sama-sama. Baik, Pak Fasil, teman-teman guru hebat yang saya hormati, pada bagian yang kedua ini saya bersama rekan saya Martina Bengakban akan menyampaikan praktik coaching berkaitan dengan suatu masalah, yaitu ada seorang anak yang sangat sulit untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan atau diprogramkan oleh sekolah pada setiap hari Jumat. Sehingga pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach, kemudian Ibu Martina dengan berperan sebagai coach. Ibu Martina, kita bisa mulai? Bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Martina. Selamat pagi Nak. Apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Pak. Kabar baik hari ini Pak. Pak tahu kamu hari ini pasti banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ya Nak? Tidak juga Pak. Oh iya, kalau begitu Pak mau menyampaikan sesuatu hal kepadamu Nak. Boleh Pak. Pak tahu bahwa hari ini kamu baik-baik adanya. Apa yang membuat kamu tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di setiap sore yang dijadwalkan dan diprogramkan oleh dari sekolah? Pak, sebenarnya saya bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut, Pak. Tapi kadang-kadang saya lupa dengan jadwal kegiatan tersebut, Pak. Apa yang membuat kamu jadi lupa dengan jadwal kegiatan tersebut, Nak? Begini, Pak. Saya kurang fokus dengan jadwal ekstrakurikuler. Soalnya setiap hari saya hanya memperhatikan jadwal pembelajaran. Jadi untuk jadwal kegiatan ekstrakurikulernya saya kurang memperhatikannya, Pak. Oh iya, jadi itu alasannya ya. Terus bagaimana agar kamu bisa kembali mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan dari sekolah? Apa ya Pak? Begini saja Pak.
Untuk memperingatkan saya akan membuat jadwal kegiatan ekstrakurikuler setiap minggu dan menempelkannya di atas meja belajar saya, Pak. Wah, ide yang bagus itu, Nak. Kamu harus selalu memperhatikan jadwal kegiatan ekstrakurikuler tersebut agar setiap minggu tidak terlupakan kembali. Oh, pasti, Pak. Saya akan menuliskan jadwal tersebut dan diletakkan di atas meja belajar, dan juga saya akan membuatkan alarm untuk memperingatkan saya tentang jadwal kegiatan ekstrakurikuler tersebut, Pak. Wah, itu solusi yang sangat baik. Jadi, pertama, anak selalu melihat jadwal yang diletakkan di atas meja belajar. Dan yang kedua, anak dapat membuatkan alarm untuk mengingatkanmu tentang jadwal kegiatan ekstrakurikuler tersebut agar tidak terlupakan lagi. Jadi, kapan anak memulaikan kegiatan tersebut? Ya, Pak, sebentar pulang sekolah saya akan membuatnya, Pak. Wah, kalau begitu, siapa yang dapat membantu anak dalam membuat jadwal tersebut? Kalau kakak atau adik, saya bisa tidak, Pak? Oh, boleh saja. Itu sangat bagus agar bisa belajar dengan mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan sebuah masalah. Pa sangat bangga padamu anak. Nah, sekarang anak sudah boleh pulang ya. Nah, iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Demikian Pak Fasil dan teman-teman guru-guru hebat, praktik coaching yang kami lakukan pada 2 kasus yang ada telah selesai. Kami kembalikan ke Pak Fasil. Baik, selamat sore Pak Fasil. Selamat sore teman-teman guru hebat. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama teman saya, Ibu Martina, melakukan kegiatan coaching berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh saya, yaitu pada setiap jam pelajaran, anak tersebut selalu bolos. Bagaimana Ibu Martina, kita sudah bisa mulai dengan kegiatan ini? Oke, bisa, Pak. Oke, baik. Baik, jadi selamat pagi anak. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, Pak. Kabar baik hari ini, Pak. Kelihatannya Bapak melihat anak pada kesempatan ini sangat sibuk dengan kegiatan rutin pada pagi hari ini, tetapi Bapak ada membutuhkan dan memerlukan penting untuk kita bisa bertemu untuk menyelesaikan masalah. Tidak juga, Pak. Apa itu, Pak? Baik anak, jadi Bapak pada kesempatan ini menyampaikan bahwa
akhir-akhir ini anak sering bolos. Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga anak sering bolos itu? Baik Pak, kenapa saya sering bolos setiap hari Pak? Karena di dalam kelas saya rasa tidak aman karena kadang-kadang saya merasa risih selalu dikatakan anak kurang bertanggung jawab Pak di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Pak. Baik, anak. Jadi tentunya kita di dalam ruangan itu pasti mengalami peristiwa-peristiwa yang eh, tidak nyaman, ada yang baik. Tentunya itu merupakan suatu bentuk pengalaman yang kita alami di dalam ruangan itu. Nah, sekarang anak kira-kira hal seperti ini, bagaimana upaya anak supaya eh, persoalan yang anak lakukan bolos ini tidak terjadi lagi untuk ke depan? Begini Pak, sebetulnya saya tidak bolos Pak, tetapi karena kendala saya selalu dikatakan tidak bertanggung jawab di dalam kelas, maka upaya saya lain kali saya lebih belajar lebih untuk bertanggung jawab lagi, untuk memperhatikan segala tugas yang diberikan oleh wali kelas kepada saya Pak. Wah, itu luar biasa anak ya. Jadi suatu hal yang perlu adanya perubahan diri supaya hal-hal yang dilakukan itu dia bisa kembali dengan baik. Kira-kira hal seperti itu apakah masih ada orang lain yang bisa membantu anak untuk bisa meringankan ataukah bisa memberikan suatu jalan yang terbaik untuk bisa keluar dari persoalanmu itu? Oh, bisa Pak. Kalau bisa wali kelas saya bisa atau tidak Pak? Baik anak. Jadi tentunya untuk supaya anak bisa keluar dari persoalan itu, tentunya selaku wali kelas harus bertanggung jawab bagaimana menemukan solusinya yang terbaik supaya persoalan yang dihadapi oleh semua anak, termasuk anak pada diri anak sendiri, supaya bisa teratasi dengan baik. Nah, hal seperti ini merupakan suatu upaya dari sekolah supaya bagaimanapun juga proses yang ke depan ini kita bisa jalankan dengan baik. Luar biasa anak ya, jadi hal seperti ini mudah-mudahan ke depannya tidak bisa terulang lagi. Bisa ya? Bisa Pak, janji Pak. Oke. Terima kasih anak untuk bisa berupaya, bisa bertanggung jawab untuk bagaimana kita bisa melaksanakan suatu program ataukah peraturan sekolah yang sudah ditetapkan bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan proses masalah ini kita bisa selesaikan bersama-sama. Selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama.